Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir untuk Anda dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan membahas terkait dengan informasi-informasi hangat di Harian Serambi Indonesia hari ini. Terutama di halaman depan yang juga memuat begitu banyak informasi. Masih hangat terkait dengan informasi ledakan mobil di Bener Meriah, saudara. Yang juga dalam beberapa hari terakhir juga Kompas sendiri juga terus memberikan informasi terkini terkait dengan hal ini. Kemarin juga dilaksanakan konferensi pers terkait dengan hal ini dan kemudian kepolisian mengatakan bahwa ledakan di mobil terkait dengan istri muda. Inilah informasi hangat di Harian Serambi Indonesia, termasuk juga informasi terkait dengan kedatangan jamaah haji kloter pertama yang molor sampai 4 jam. Bagaimana informasi ini dan mengapa kemudian ini dijadikan headline? Kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Litbang dan juga redaktur opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum, Bung Asnawi. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Senang sekali tentunya juga bisa berbincang-bincang kembali. Apa yang kemudian melatar belakangi kita menjadikan informasi ledakan bom di mobil ini menjadi headline di hari ini, Bu? Ya, ledakan granat ya, granat pertama di mobil. Sesungguhnya ini sudah merupakan berita nasional karena dari pantauan kita beberapa media nasional juga memberitakan ini, termasuk media-media online terhadap peristiwa yang terjadi Sabtu sore lalu di Jalan Birin Takeng, Aceh Tengah. Ini menarik karena ini seperti juga diungkapkan oleh pemilik mobil, yaitu Mansur Ismail, yang tidak lain adalah Ketua Partai Amanat Nasional Bener Meriah yang juga anggota DPRK Bener Meriah. Beliaulah yang menjadi orang tua korban ya, karena 2 anaknya termasuk korban dalam peristiwa ini. Menariknya dari keterangan yang kita peroleh dari pihak kepolisian dalam konferensi pers yang digelar di Polda Aceh kemarin, itu diketahui bahwa otak pelaku penggranatan mobil ini adalah tidak lain istri muda korban, istri mudanya. Kemudian pelaku eksekusi sendiri tidak lain adalah adik dari istri muda pelaku yang sekarang buron. Oke, dalam beberapa waktu terakhir sempat juga informasi ini beredar. Ada yang kemudian mengatakan sejenis bom yang meledak, kemudian ada yang mengatakan granat. Ada juga informasi yang kemudian berkembang bukan granat, polisi sudah memastikan bukan granat dan segala macam. Sampai kemarin bagaimana informasi pastinya? Sudah dipastikan ini peledaknya adalah granat atau seperti apa? Iya, sampai kemarin itu diketahui granat, tapi persoalannya adalah dari mana granat itu diperoleh, ini yang masih menjadi konsen pihak kepolisian untuk menyelidikinya. Dan itu baru menurut pihak kepolisian itu baru diketahui setelah pelaku eksekusi ya, yang tidak lain adalah adik istri muda pelaku itu tertangkap, yang sekarang memang sedang buron. Memang ini juga menjadi pertanyaan para pembaca kita semua. Pelakunya sipil, persoalannya adalah dari mana bahan peledak ini? Iya betul, granat itu diperoleh. Dalam peristiwa ini kita tahu bahwa 2 orang meninggal dunia, keduanya adalah anak dari Mansur Ismail. Yang satu bernama Aulia Taha berusia 23 tahun, yang kedua bernama Haris Rizki ya, yang masih berusia 7 tahun. Kemudian di samping itu ada korban lainnya juga, istri pertama Mansur Ismail yang sekarang Nurma, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit umum daerah ada Tuberu. Kemudian ada 3 penumpang lainnya dalam mobil yang sama, suami istri dan seorang anaknya juga jadi korban, sekarang sedang sama-sama dirawat di rumah sakit umum daerah ada Tuberu. Oke, eksekutor kemudian juga otak di balik tindakan kriminal ini sudah ditangkap dulunya atau seperti itu? Iya, kalau otaknya yang yaitu istri mudanya sudah ditangkap, tapi pelaku eksekutor sendiri, adiknya itu sampai sekarang belum tertangkap. Apa ancaman hukuman bagi mereka? Iya, ini akan dikenakan dengan undang-undang darurat ya, tahun 51
melakukan pembunuhan berencana, kemudian dengan menggunakan senjata api atau bahan peledak yang ancamannya cukup berat, Bung Dosi. Oke, bisa berlapis ya, Bung? Betul. Oke, ancamannya cukup berat juga. Nanti informasi ini juga terus menjadi fokus liputan kita juga nantinya. Oke, kita ke informasi yang lain juga yang juga tidak kalah hangatnya dalam beberapa hari terakhir ini, sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh, apalagi keluarga yang sudah begitu lama menunggu kedatangan orang-orang tercinta mereka yang melaksanakan ibadah haji dalam sebulan terakhir ini. Kemudian alhamdulillah sudah tiba untuk kloter pertamanya di Kota Banda Aceh. Apa informasi dan bagaimana informasi ini kita peroleh sebenarnya, Bung? Ya, seperti Bung Dosi ungkapkan tadi bahwa kloter pertama terlambat selama 4 jam. Hal ini sering memang terjadi karena begitu padatnya ya arus penerbangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tapi alhamdulillah kloter pertama yang kembali tadi malam yang sebelumnya berjumlah 391 orang, tadi malam kembali 389 orang. Jadi ada 2 orang kloter pertama ini meninggal di Arab Saudi. Kloter pertama ini itu antara lain para jemaah haji yang berasal dari Aceh Tamiah, kemudian Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar, Bung Dosi. Dan hari-hari ke depan ini kita akan menunggu kloter-kloter lainnya yang akan tiba di tanah air. Informasi terkini yang kita dapatkan terkait dengan pemulangan ini, apakah ada perubahan atau kemudian juga memang sesuai dengan kloter yang sudah diatur, atau jadwal-jadwal yang sudah dipastikan, atau seperti apa, Bung? Sejauh ini belum ada perubahan yang berarti. Para jemaah haji begitu tiba dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Kita tahu bahwa beberapa virus berbahaya sekarang sedang terjangkit ya, terutama virus Zika yang bisa diketahui dari tingkat pengukuran suhu tubuh. Jadi alhamdulillah yang kloter pertama kemarin tidak masalah, kemudian tidak ada juga yang harus dirawat dan mereka sudah kembali dengan selamat. Baik, Bung Asnawi. Terkait dengan haji juga banyak catatan kita, baik itu hal-hal yang ya lancar kemudian dilaksanakan dan beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan ibadah haji juga tercatat di Harian Serambi Indonesia. Terima kasih Bung Asnawi atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Redaktur Opini Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.